tentang penyesalan orang-orang kafir penghuni Jahannam. Nanti di yaumul qiyamah yang Allah gambarkan di dalam surah An-Naba. Inna anzarnakum azaban qariba. Kami mengingatkan kepada kalian, kami telah ingatkan kepada kalian azaban qariba, akan azab yang sangat dekat. Hari dikumpulkan manusia di mahsyar akan melihat apa yang telah dia lakukan, baik atau buruk. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir pun, wa yaqulul kafir, dan orang kafir, walaupun ini kalimatnya tunggal, tapi ini bisa bermakna li jam'i, untuk semua, siapapun si kafirnya gitu maksudnya, bukan hanya satu. Siapapun kafirnya, yang namanya kafir penghuni Jahannam, berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya jika aku ini dulunya adalah tanah. Seolah-olah nyesal jadi manusia. Kenapa? Karena kafir. Nyesal. Coba kalau jadi tanah kan aman. Ada beberapa riwayat, satu diantaranya berbunyi begini. Kenapa itu orang kafir penghuni Jahannam sampai berkeinginan untuk menjadi tanah? Nanti di yaumul qiyamah itu ada 2 ekor kambing yang dibangkitkan oleh Allah. Di mana 2 ekor kambing ini semasa di dunia berantem. Satu punya tanduk, yang satunya tidak. Ya logikanya ya sederhana banget tuh. Yang babak belur pastinya yang tidak punya tanduk. Terzolimi dia ini, yang tidak punya tanduk. Tapi karena Allah Maha Adil, nanti kambing ini akan Allah bangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Yang tidak punya tanduk dikasih tanduk, kemudian Allah izinkan untuk menuntut balas yang disebut dengan qisas. Setelah selesai penuntut balas itu, qisas sudah dilaksanakan, kambing itu kembali Allah matikan dan jadilah tanah. Jadi bukan berarti yang kambing di dunia punya tanduk, dia zolimin yang satu masuk neraka, lalu yang satu lagi terzolimi masuk surga. Enggak, tidak ke surga kedua-duanya, tapi juga tidak ke neraka. Tapi ada hak dia untuk menuntut balas. Ini obat ini untuk kita. Kambing saja yang merasa terzolimi kelak di yaumul qiyamah diberi hak oleh Allah untuk nuntut, apalagi manusia. Nih, ada di antara kita merasa terzolimi. Sebelum dijawab, ibu-ibu ada yang pernah merasa terzolimi? Biasanya kan ibu-ibu selalu berada pada pihak yang kejadian menuntut qisas tadi, nuntut balas itu disaksikan, dilihat oleh orang kafir. Kita jangan heran ya Pak, ini yaumul qiyamah ini ya dimensinya bukan dimensi dunia, tapi di yaumul qiyamah. Orang kafir bisa melihat penghuni Jahannam, kan bisa melihat orang-orang penghuni surga. Ya, orang-orang kan sekarang an-nafidu alainal ma. Hei penghuni surga, tolong kucurkan air sedikit saja kepada kami. Ada kan ayat itu? Penghuni surga meminta penghuni Jahannam meminta kepada penghuni Jahannam minta kepada penghuni surga agar dituangkan air, pengen minum. Kata penghuni surga, enggak, Allah sudah haramkan kepada orang-orang yang zalim kayak kalian, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dialog. Jadi bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Orang di dunia aja, di belahan dunia sana aja berbuat bisa disaksikan oleh orang sini. Apalagi besok di yaumul qiyamah yang semuanya dikuasai oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi ketika orang-orang penghuni Jahannam melihat kambing diproses kemudian mati, disitulah timbul keinginan penghuni Jahannam. Kayaknya daripada hidup ya, menanggung azab yang tidak hentinya, kayaknya bendingan jadi tanah aja deh. Nggak masuk surga juga apa boleh buat, yang penting nggak usah disiksa. Karena seperti itu. Paham ya? Ini makna wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Tetapi keinginan itu pernah enggak Allah ijabahkan? Kan tidak. Makanya Allah dengan zat yang maha tahu mempergunakan kalimat laita. Laita itu berbeda dengan la'alla yang dulu selalu disampaikan. Kalau la'alla adalah harapan, mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi kalau laita
adalah harapan yang mustahil terjadi. Jadi ya laitani ini artinya mustahil. Semuanya sudah lewat, bukan ke depannya. Semuanya sudah terjadi, arti zamannya sudah berlalu, harapan datang dan itu tidak akan pernah diijabahkan. Makanya kalimatnya ya laitani, harapan.